Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bagi yang beragama Muslim, Islam, yang mana pada bulan ini melaksanakan ibadah puasa, saya doakan mudah-mudahan puasanya penuh, pulih, tanpa gangguan satu apapun, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Kalau mengingat bulan-bulan puasa seperti ini, saya jadi ingat masa kecil saya dulu, dimana pada waktu itu ketika berbuka puasa perut kenyang, kemudian malas untuk taraweh, dan lagi waktu malam ya menjelang subuh jam 2 atau jam 3 kita selalu obrak-obrak ya, selalu apa istilahnya, membangunkan orang untuk masak, artinya sahur. Itu saya masa kecil saya dulu, sambil pakai kentongan atau pakai orkes gitar gitu ya, sama teman-teman waktu di kampung dulu. Senang gitu loh, meriah sekali. Sahur, kata-kata sahur ini semua kan artinya teka-teki juga, salepan. Jadi Tuhan itu memberi sesuatu kepada manusia itu tidak langsung, seperti halnya ketika leluhur guru gelar Bapak Semono Sastro Hadiwijaya ketika waktu bertapa, beliau mendapatkan kunci kan nggak langsung kunci gitu, dengan lewat perantara atau salepan, artinya simbolnya kunci kembang cangkok Wijaya Kusumo, dimana kembang itu kembang sakti ya, kembang sakti. Kemudian kalau paweling itu simbolnya kayu klepu Dewan Daru. Kalau singkir itu simbolnya keris. Ini pusaka-pusaka ya, pusaka-pusaka dari leluhur kita ya, guru gelar kita dulu waktu bertapa. Artinya apa? Jadi hidup itu memberi sesuatu, nggak memberi pengertian atau memberi sesuatu, menunjukkan jati dirinya hidup itu lewat bahan-bahan, tetap lewat luar, biar dikenali gitu loh. Nah di sini arti daripada sahur, sebetulnya ini kan sahur ini kan kalau dalam bahasa Jawa itu saurono, artinya kalau ada orang memanggil kita menjawab saurono. Ada istilah sahur manuk gitu. Misalnya dipanggil, hei, oh ya, ini namanya sahur manuk. Tetapi dalam hal ini saurono itu istilahnya bayar hutang ya, bayar hutang. Loh Pak, hutang sama siapa? Ya hutang sama hidup. Kan kita ini nggak sadar. Kalau kemarin saya membuka bahwa berbuka puasa itu artinya membuka kesadaran kita, agar kita ini lebih mengenal, lebih menyatu dengan hidup itu sendiri. Kenapa? Setiap tingkah pola gerak tubuh kita, setiap gerakan napas kita, jelas itu hidup itu sendiri yang menggerakkan. Hingga saking welas asihnya hidup, tidur pun kita tetap ditunggu hidup. Nah dari ranah ini, kalau sahur itu saurono, bayarlah hutangmu. Hutang apa? Ya kalau kita berbicara sesuai dengan kenyataan, kita bercerita harus sesuai dengan kenyataan. Jadi kita bercerita kepada orang lain mengenai apapun itu, kalau nggak sesuai dengan kenyataan, artinya kita mereka-reka atau kita ini mengarang cerita, itu hidupnya menuntut, menagih, dan dirasa ini juga nggak enak. Nggak enaknya gimana? Tahu kebohongan kita,
Kan sudah jelas hidup itu welas asih, cinta kasih kepada siapapun dan apapun itu yang ada di dunia ini. Lalu bisakah kita menerapkan atau melahirkan cinta kasih itu? Manakala saya ambil kesimpulan dari lakon Bima Suci, bagaimana Werkudara itu ingin mengangkat derajat kedua orang tuanya yang sudah dimasukkan ke Kawah Condro di muka ya. Ini diangkat, artinya di neraka dimasukkan ke surga. Lakunya apa? Bima Suci ini ketika minta wejangan dari Guru Durna, kan disuruh mengambil air Perwitosari di tengah-tengah samudra. Kemudian disuruh mengambil sarangnya angin di Gunung Candramuka atau Candramuka kan itu. Nah di situ sebetulnya ini kan Werkudara ini diancam mati, istilahnya itu tidak dibunuh dengan cara seperti itu. Siapa yang mampu menyelam di dasar samudra? Nah di situ oleh Werkudara, Bima Suci itu tadi dia menyelam ke tengah samudra, bukan mati, malah mendapatkan anugerah, menemukan kesejatian diri, menemukan hidup sejati, hidup, menemukan kebenaran yang sejati. Artinya apa? Ketika kita sebagai anak balas budi kepada orang tua, bukan harus orang tua itu diberi makan enak, diberi uang banyak, dimuliakan secara gelarnya, bukan seperti itu ya. Kita cintai karena apa? Jelas kita lahir dari orang tua. Tuhan melahirkan kita ke dunia ini melalui kedua orang tua kita. Nah ini kalau kita ini nggak bisa menciptakan atau menerapkan cinta kasih kedua orang tua, bayar harus nyaur, sahur itu tadi ya, harus bayar itu loh, dituntut. Kalau kita nggak bisa bayar, hidup akan menagih janji loh, kan jelas. Manusia terlahir dari rasa cinta kasih kedua orang tua, ya kan? Ini dari cinta kasihnya hidup. Ketika kita lahir di dunia, mampukah kita menerapkan cinta kasih itu kepada sesama atau kepada kedua orang tua? Paling tidak kita harus bisa menjaga teposliro atau toto kromo, artinya sopan santun lah, dari segi pembicaraan atau dari segi perbuatan sehari-hari. Ini maknanya daripada sahur. Tetapi di ranah Islam, sahur ini kan makan malam untuk menjaga stabilitas tubuh manusia agar nanti ketika berpuasa sehari penuh ini masih terjaga kondisinya ya, kondisi tubuh ini masih kenyang gitu. Tetapi semua itu dari niat. Apa niatnya? Air Perwitosari yang berada di dalamnya samudra itu sebetulnya kan di dada ini. Kalau kenceng niat saya ini untuk berpuasa, jelas tidak ada gangguan apapun. Semua itu akan berjalan dengan sempurna, semua akan berjalan dengan lancar. Pun begitu dengan lagu kunci. Kalau kita getol dengan kunci, kita setia dengan kunci, tulus dengan kunci, nanti kunci itu sendiri yang akan membimbing kita ke jalan yang sebenarnya. Jadi apa yang kita sampaikan sesuai dengan kenyataan. Satu contoh, ketika kita bercerita tentang surga atau neraka, tetapi kalau kita belum bisa membuktikan sendiri, itu nanti ada tebusannya, istilahnya harus bayar. Kan hutang itu. Kita sudah mengarahkan orang agar masuk surga dengan syariat agama, tetapi pada kenyataannya nggak ada yang bisa membuktikan secara real itu. Artinya apa? Berarti kan kita membohongi orang secara tidak langsung, dan itu nggak terasa karena oleh kesombongan kita, oleh kepandaian kita. Padahal semua ilmu yang diberikan oleh manusia itu ilmunya Tuhan, bukan mutlaknya manusia, itu mutlaknya Tuhan. Artinya ilmu itu diberikan kepada seseorang yang dianggap mumpuni untuk menyampaikan itu agar sesuai gitu, agar sesuai. Nah ketika Bima Suci itu nggak bisa mati, nggak bisa tenggelam,
dia mendapatkan anugerah kesempurnaan hidup. Yang awalnya bahwa Bima Suci sebelum mendapat julukan Bima Suci kan Werkudara, itu sifatnya dendam, pendendam, angkara murka lah gitu sifatnya itu. Tapi jujur, A ya A, B ya B, dia nggak bisa berbohong. Ketika dia mendapatkan anugerah tadi, berubah total menjadi Bima Suci yang sebenarnya. Sama anak kecil pun dia sudah menerapkan rasa cinta kasihnya, yaitu sopan santun, ungga-ungga, tepo selira, toto kromo dijaga, sopan santun lah istilahnya, itu dijaga. Jadi nggak bisa untuk permainan, nggak main-main lah dalam lagu ini. Begitu pula dengan kunci. Kalau kita tekun setia dengan kunci, sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan sesuatu. Kemudian kita cerita kepada kata-kata yang lain, dan cerita itu akan menjadi keseimbangan buat lagu kita, akan menjadi referensi buat lagu kita. Benarkah? Nah, si pencerita tadi menceritakan sesuatu, kalau nggak benar kan namanya pembohong, kita yang akan tersesat dengan cerita tadi. Ini saya sendiri, saya nggak membicarakan orang lain, tapi membicarakan diri saya sendiri, karena apa yang pernah saya alami, kenyataannya memang begitu. Kayaknya kita sudah benar, tapi kita masih ada kesalahan-kesalahan. Nggak ada ceritanya manusia itu nggak luput dari dosa, itu nggak ada ceritanya. Walaupun itu pelaku kunci misalnya, tetap ada luput, tetap ada salah. Nah, ketika kita ini betul-betul tekun dengan kunci, kesalahan-kesalahan itu akan terhapus, terkikis, daripada nanti menumpuk, menempel, menebal, ngerak, susah untuk dibersihkan. Pun begitu dengan lagu agama. Ketika orangnya itu ingat betul sama Tuhan dengan tujuan yang satu, kepada Tuhan Maha Hidup, apapun yang ada di sekitar kita sudah nggak ada persoalan, lanjut saja. Puasa, waktunya berbuka, udah nggak pikirin makanan. Sahur, waktu bangun malam, sudah kita buat kunci atau kita buat sholat tahajud atau apa, nggak mikirin makanan. Nah, nanti makanan itu akan ngikut. Karena apa? Hidup itu menunjukkan raga perlu diragati, perlu dijaga biar ada keseimbangan imun tubuh, biar kuat. Sama sebetulnya dalam lagu ini sama. Dari lihat masa kecil dulu saya, waktu ada tadarus juga gitu, saya ikut nimbrung. Intinya apa? Bukan ikut membaca Al-Quran, tetapi ikut menikmati makanan kiriman dari orang-orang. Itu saya dulu, saya menceritakan cerita saya, bukan cerita orang lain. Bukan berarti kita ini sudah mentang-mentang sudah manunggal, tahu dengan hidup, kemudian kita meninggalkan atau kita menyepelekan dengan orang yang lakunya masih siwang siur. Kalau menurut saya masih kesasar kesusur. Bukan begitu. Walaupun kita ini sudah manunggal sama hidup, kita tahu tentang hidup, nggak ada salahnya kalau kita ini melanjutkan lagu agama. Karena agama kan istilahnya itu, agama kan status ya, tujuannya untuk menata akhlak manusia dari keangkara murkaan. Jadi lengkap gitu. Kalau basic saya mulai kecil sholat itu sudah saya anggap permainan. Ya sholat ya enggak, ya sholat ya enggak. Ketika ada perlu penting ya harus sholat, berdoa atau wirid zikir. Tapi kalau kita nggak ada masalah, pas. Itu saya kan eman kan, sayang nanti kalau bagi saudara-saudara yang mengetahui tentang hal kesempurnaan hidup kemudian menyepelekan tentang agama.
Karena apa? Sebelum hidup itu mijil, ya lebih dulu juga agama-agama itu yang ada. Karena tujuannya untuk biar dunia ini tentram. Tujuannya hanya itu dari Tuhan sendiri. Makanya jagat baru dengan jagat lama, artinya jagat lama itu jagatnya kalau zamannya Nabi Muhammad itu alam kegelapan, kemudian mendapatkan alam terang benderang gitu. Jadi Nabi Muhammad itu mendapat wahyu itu biar diterapkan pada manusia, dibentuk dengan cara agama untuk menata perilaku akhlak manusia. Begitu guru gelar kita bertapa selama beberapa tahun, kemudian mendapatkan wahyu sejati Eko Buwono itu tadi, sama artinya juga seperti itu. Biar manusia ini nggak cenderung ke angkara murka, biar tahu ketentraman hidup, biar tahu kemuliaan hidup, biar bisa merasakan hidup yang sebenarnya. Ketika kita sudah bisa merasakan hidup, kita bebas mau melanjutkan beragama atau syariat agama dijalankan juga oke, enggak juga enggak apa-apa, karena kita sudah paham betul tentang hal itu. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.